Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Jika. Hari ini saya akan membuat vlog tentang cara membuat robot kalkulator. Nah, gimana cara-caranya? Kita akan lanjut nonton vlog ini aja. Oke, kita masuk ke cara membuat robot kalkulator. Pasti kita buka dulu Meet App Inverter, habis itu kita buat project baru yang bernama robot kalkulator teman-teman. Nah, nanti kalian akan dihidupkan ya seperti biasa screen 1. Oke. Nah, di sini kalian boleh ganti dulu nih screen satunya. Jadi namanya mungkin apa setelah kalian install. Di sini adalah robot kalkulator. Oke, sip. Udah siap. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah mencari horizontal arrangement. Ini tuh digunain biar kita bisa ngatur posisi-posisi dari label atau image-nya. Nah, yang kedua kita masukkan image ke dalam horizontal arrangement ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang pertama di horizontal arrangement ini kita atur dulu di center 3 dan center. Nah, kita atur dulu seperti ini teman-teman. Nah, buat background color kalian bebas mau pakai apa di sini, tapi saya pakai warna putih ya biar gampang Oke. Nah, buat widthnya kalian atur ke fill parent, jadi memenuhi layar. Lanjut ke bagian image, kalian cari dulu gambar, bebas mau gambar apa atau bebas mau gambar robot apa. Saya di sini udah ada gambar robotnya, jadi saya tinggal masukin. Nah, nanti pas kalian masukin tuh bakalan jadi gede kayak gini nih. Gimana cara kita ngaturnya? Kita atur di tingginya aja. Kita atur di tingginya yaitu 100 pixel, lalu dikalikan dengan 100 pixel juga di widthnya. Widthnya kita ubah ke 100 pixel dan heightnya juga 100 pixel. Nah, habis itu setelah image-nya sudah ada dan image-nya sudah benar, masukin label ke sebelah dari gambar robotnya. Sini kita atur dulu font size nya itu jadi 20 atau 30, terserah kalian, tapi sini saya pakai 30 aja deh. Oke, sini sudah ada 30, kemudian 20 aja deh. Saya pakai 20. Oke, di situ nih text for lebar satunya kalian ganti dengan kali bagi tambah kurang, atau mungkin bebas kalian mau letak di mana dulu. Ini kali bagi ditambah dan kurang. Oke, sip. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita cari button dan masukin di bagian bawahnya, jangan dimasukin ke dalam kotak horizontal arrangement-nya. Nah, habis itu kita atur lagi width-nya menjadi fill parent. Nah, kalau udah ganti text for button-nya satu itu teksnya kita ganti bebas dengan yang kalian mau. Saya di sini mau tambah aja. Oke, kalian boleh ganti dengan kata bicara atau apa setelah kalian, sesuai dengan kemauan yang kalian mau. Nah, setelah itu di sini kalian boleh atur serta mungkin kalian maunya gimana. Terus saya atur gini-gini aja udah. Nah, habis udah masuk ini cari label. Mana label yang ini tuh fungsinya untuk mengetahui jawabannya adalah itu tuh dia mendengar teks kita. Kita atur dulu widthnya menjadi fill parent. Setelah itu kita ganti teksnya menjadi saya mendengar. Oke, habis itu kalian di sini boleh ganti background colornya jadi apa, seterah dan sebebas kalian aja. Tapi di sini saya cuma ganti teks colornya menjadi warna putih. Nah, warna putih. Sip. Nah, ini kalian atur dulu ya ke bagian tengah biar enak dilihatnya. Oke. Nah, udah habis itu kita masukin label lagi. Nah, label yang kedua ini tuh fungsinya buat hasil suara kita biar masuk ke dalam teks kotaknya ini. Jadi kita tahu berapa angka yang kita mau dijumlahkan di sini, pokoknya dihitung. Ini teks for label kita kosongin aja. Itu kita ganti background colornya menjadi warna putih. Sip, saya mau kayak gini aja. Nah, udah kayak gini kita masukin lagi labelnya lagi.
label yang satu ini fungsinya, label yang satu ini tuh kita buat kata-katanya adalah jawabannya adalah, terus kita atur di bagian tengah kalimatnya, ganti teks colornya menjadi warna putih. Oke, kurang A. Nah sip, habis itu kita tambahin satu lagi label, dimana tuh ini fungsinya buat hasil dari jawaban yang kita mau. Kita atur dulu di center, kita atur lagi aja dulu. Ini ketinggiannya diatur di 20 aja. Kalian bebas mengatur di berapa pixel, yang penting sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya atur 30 deh, biar enak. Terus background color kita ganti warna putih. Sip. Nah ini teks tulisan di tengahnya ini harus dihapus dulu ya teman-teman, karena kalau nggak dihapus nanti kita susah. Oke, lanjut. Setelah ini ya kita ubah dulu nama-nama yang ada di label ini. Di sini misal untuk label 5 kalian ubah dulu namanya jadi kalkulator TL. Sip. Oke, terus yang buat kotak ini kita ganti namanya menjadi user TL. Nah kenapa kita harus ganti namanya, itu tuh buat ngemudahin kita dalam mengatur bloknya nanti. Jadi kita nggak perlu ribet mau ngecek ini tuh apa ini tuh, kita nggak usah ribet-ribet lagi karena kita udah tahu nih nama ini user TL, kalkulator TL. Oke, jadi gitu. Oh ya, satu lagi, kita masukin, cari di media, kita masukin speech recognizer. Kita masukin speech recognizer di bagian bawah. Sip, sama text to speech. Oke, udah dua ini aja udah cukup. Lanjut kita ke bagian bloknya. Kita lanjut untuk mengatur blok-bloknya agar desain yang tadi itu bisa bekerja sesuai apa yang kita mau. Nah yang pertama itu kita ke variabel, lalu cari initialize global name to. Teman-teman kita atur dulu biar enak kelihatannya. Nah terus kita ke list, pencet yang ini nih, kita masukin, kita gabung sini. Name kita ganti jadi datar angka. Oke. Ya, kita bikin lagi initialis global. Nah yang ini kita ganti jadi kata perkalian. Oke, udah. Kita masuk ke list, lalu cari make list. Nah di sini kita tambahin teks di sini. Nah ini tuh fungsinya apa? Biar kita nanti pas kita nyebutin kata-katanya dan sistem ini tuh bakalan tahu, oh kata ini yang disebutin oleh si pengguna. Nah di aplikasinya ini kita bikin jadi 4 bagian untuk kata perkalian. Kita copy saja, tidak keluar. Kita teks saja. Kita gini aja. Sip. Nah ini kita ganti pakai kata, nah ini kita isi bintang, yang di sini isi kali X, terus yang di sini kita isi kali, di sini kita isi dikali. Oke. Nah setelah ini kita bikin lagi pakai rumus yang berbeda lainnya. Jadi setelah kata perkalian kita atur bisa jadi kata pembagian. Kita atur lagi. Ini kalau untuk kata pembagian kita hanya butuh 3 pilihan saja teman-teman. Jadi kita buang. Kita ubah jadi per. Ini dibagi ya, garis miring. Ini kita tulis bagi. Ini diganti dengan dibagi. Oke. Setelah itu kita terus buat. Nah ini masih kurang, kita tambah, kita copy duplikat, kita
kita bikin sekarang untuk kata pertambahan penjumlahan. Pertambahan atau penjumlahan secara kalian. Ini kita butuh adalah 4 lagi teman-teman. Oke, sip. Oke, kita ganti ini jadi simbol tambah. Nah, di sini kita tulisnya jadi plus. Sini kita tambah, jadi kita tambah. Nah, ya ini diduplikat dulu ya. Ini jadi ditambah. Nah, masih kurang satu lagi, yaitu di kata perkalian. Kita duplikat lagi. Duplikat. Oke. Ganti dengan kata pengurangan. Di sini kita ganti jadi kurang, di sini jadi minus, di sini jadi kurang, dan di sini jadi dikurang. Oke, setelah untuk semuanya sudah dibuat kayak begini, lanjut kita buat sistem lain, yaitu kita ke bagian prosedur. Nah, kita pencet yang bagian itu prosedur do. Oke, di sini kita pencet ini dulu untuk kita tambahin input text. Maksudnya kita ganti ke nama kalimat, teman-teman. Bentar ya, saya gagal Pak. Nah, untuk kata prosedurnya kita ganti ke ekstrak angka. Oke, setelah itu kita masuk ke variabel, cari set ini, set kosong. Terus kita atur ke global daftar angka teman-teman. Nah, kayak tadi lagi kita create empty list aja dulu. Create empty list. Setelah itu kita buka lagi di bagian variabel, cari initialize local name to in. Nah, setelah itu kita ganti daftar initialize lokal ini jadi daftar kata. Oke, setelah itu masuk ke teks, lalu cari split all space. Nah, add space ini, lalu kita masukin get, mana get, set, kita ganti ini ke get kalimat. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke bagian control, lalu cari for each kata, for each, seperti mana ya? Oh, ini teman-teman, for each item. Kita ganti itemnya ini jadi for each kata in list. Lalu kita ambil lagi di variabel get, kita ganti ke get daftar kata. Sip. Nah, setelah itu masuk ke bagian control lagi, kita ambil if then. Nah, ini kita bawain dulu ya biar bisa dilihat. Masuk ke bagian math, kita cari yang namanya is number. Itu ada di bagian paling bawah. Nah, ini dia. Kita masukin di sebelah if, jadi if is number. Nah, kita taruh lagi get di belakangnya, tapi get bukan get kalimat, yaitu get kata. Oke, setelah itu masuk ke bagian list, kita cari yang namanya add item. Mana itu? Oh, ini dia. Nah, kita masukin ini di bagian then add item ya. Jadi then add item, kita salin yang ini tadi, yang duplikat yang ini, kita get ini. Untuk yang ini adalah kita ganti ke global daftar angka. Nah, yang bawahnya itu jadi get kata, jadi kita duplikat seperti ini. Nah, ini untuk ekstrak angkanya teman-teman. Nah, lanjut untuk cara kita penjumlahan. Nah, di sini tuh agak panjang karena kita butuh blok yang sangat-sangat banyak. Oke, sebelum itu kita cari dulu button 1. Nah, di button 1 kita taruh kita ambil yang when button 1 klik do. Oke. Nah, ini kita ke speech recognizer, terus call speech recognizer get text. Nah, setelah udah seperti ini, kita masuk ke speech recognizer lagi. Jadi kita ambil yang atas ini. Nah, jadi setelah kita klik button 1 nih, terus kan kita speak recognizer ini bakalan ngebaca
suara yang kita kasih ke dia. Nah dia tuh bakalan dapetin teksnya. Nah habis kita dapetin teksnya, kita suruh dia untuk mengubah teksnya. Jadi kita masuk ke set user TL, lalu cari set, kita masuk user TL, cari set user TL text to. Oh ini dia. Nah udah itu kita taruh nih cataja result, kita ambil yang get result. Nah, oke, setelah itu ke procedures, ambil yang call extract angka, kalimatnya dari yang get result tadi, kita duplicate lalu kita masukin ke sini. Oke, sip. Habis itu kita masuk ke bagian control, cari if then. Sip, if then. Habis itu seperti tadi lagi, bentar, mana ya, suka lupa lah. Oke, kita masuk ke bagian match, lalu cari yang seperti ini, ada tanda sama dengannya di tengah, kita taruh di sebelah if, lalu masuk ke list, cari length of list. Nah yang ini. Setelah itu masukin global, kita buka variabel, kita tetapin get, lalu ganti ini dengan global daftar angka. Nah kalau udah, kita balik ke mat lagi, ini ambil yang 0, kita ganti ke angka 2. Sip. Nah setelah itu sekarang kita masuk ke bagian control lagi untuk dapetin if then. Kita bikin lagi seperti ini, ditaruh di bagian dalam if then nya, kita bawain dulu ya, biar enak dilihatnya bang. Lalu habis itu sekarang kita masuk ke bagian dimana kita akan mengatur sistemnya berjalan. Oke, yang pertama kita cari dulu ini dia, contain text space please. Nah kontennya ini kalian ganti dulu ke contain any text piece please jadinya. Habis itu kita ke variabel, masukin get ini, ganti dengan get global, ini ganti jadi get result, lalu kita duplikat yang ini jadi global kata per kalian. Nah setelah ini kita cari bagian bawah ke kalkulator TL, kita pencet, lalu kita cari set kalkulator TL text to. Nah ini dia. TL itu apa? TL itu adalah singkatan dari text label, jadi kita nggak usah tulis panjang-panjang kalkulator text label, kita singkatin aja text TL. Setelah itu ke bagian text, cari join. Where is join. Nah kita masukin yang ini. Oke, habis itu kita tambahin teksnya lagi, kita ambil yang paling atasnya. Di sini kita ketik hasil perkalian adalah titik-titik. Oke, ini kita geser dulu biar kelihatan. Habis itu kita masuk ke bagian match, ini kita ambil bukan yang sama dengan ya, kita ambil yang ada tanda plusnya. Biar apa? Biar hasil yang kita mau tuh kejumlah jadinya. Habis itu kita ke list, lanjut ini tadi lagi. Oh tidak, yang sekarang itu adalah masukin select list. Mana select list? Nah ini dia, select list item. Oke, habis itu kita masuk. Nah, taruh dulu teman-teman, saya lupa. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit. Jadi harusnya itu simbol yang di sini adalah X kali. Nah, habis itu kita tambahin select list item list ini ke dalam si indexnya. Nah, habis itu kita ke variabel, cari yang get ini, kita masukin ke sini. Ini kita ganti jadi get global daftar angka. Kalau nggak salah ya, saya lihat dulu. Oh ya, betul. Ini jadi get global daftar angka. Nah ini kalian duplikat aja,
Ini kalian duplikat aja, kalian taruh di sebelah kanan ya. Nah yang indeksnya ini kita isi pakai matnya kita ambil dulu, set. Lalu angka 0 kita ganti 1, kita duplikat lagi, kita taruh di sebelah kanan dan kita ganti angka 2. Oke, kita udah buat sistem buat si hasil perkaliannya. Lalu selanjutnya kita buat sistem lagi, kita ambil dulu di sini, kita pencet yang tanda settingan ya. Habis itu tambahin else if, tambahin lagi else if-nya jadi sampai 3 karena kita butuh buat perkalian, pertambahan, pembagian, pertambahan sama pengurangan. Oke, langkah selanjutnya nih bakalan lebih gampang karena kita tinggal duplikat aja. Ya kita tinggal duplikat konten ini lagi, tapi di sini kita ganti menjadi get global kata pembagian. Oke, ini juga kita duplikat, kita taruh di bawah sini, kita turunin dulu. Nah yang ini kita ganti jadi hasil pembagian adalah sudah maju pembagian. Lalu ini kita ganti jadi simbol bagi. Jadi ini kita buang dulu, kita buka kemet, lalu cari simbol pembagian. Nah ini dia. Nah kita masukin lagi yang tadi. Oke sudah. Habis itu kita copy lagi, kita duplikat lagi untuk global kata penjumlahan. Ini juga sama, kita duplikat lagi ya. Kita ulang-ulang terus caranya biar lebih mudah teman-teman, karena kalau misal kita ambil satu-satu tuh bakalan ribet banget. Kita ganti kata-katanya lagi, hasil penjumlahan adalah sip. Lalu ini tetap aja sama. Oh ya, ini yang kita ganti teman-teman. Ini yang setiap ininya tuh diganti setiap kita ubah. Misal di sini pembagian, maka ya ini kita ganti jadi membagi. Di sini kan kita butuh penjumlahan, jadi kita cari yang penjumlahan. Nah ini dia teman-teman. Select ini kita masukin lagi. Ingat ya, untuk indeksnya yang satu itu di depan dan yang duanya itu ada di bagian belakang. Jadi jangan sampai kalian ketuker. Kalau ketuker ya bisa aja nanti sistemnya malah salah teman-teman. Kita taruh di bawah sini. Ini kita ganti jadi global kata pengurangan. Oke, habis itu set kalkulator TL. Kita duplikat lagi. Ini yang terakhir. Ini kita ganti jadi hasil pengurangan adalah ini, kita ganti juga. Ini jadi tandanya yang kurang. Kita buka mat lagi. Oke, ambil yang ini, select list. Oke. Nah setelah itu kan udah semua, kita cari call text to speech. Kita ke bawah cari yang bentar teman, saya lupa. Masuk ke kalkulator TL, habis itu cari yang text to. Ingat taruhnya ada di bagiannya LC aja. Berarti yang ini kita cabut, ganti dengan else. Pakai ya. Oke. Nah kita masukin di bawah LC. Nah habis itu kita tambahin teks. Kita ambil dulu teksnya, kita tambahin di sini. Saya tidak mengerti. Kita ganti kata-kata tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sip. Jadi itu kurang lebih. Nah habis itu kita bakalan uji coba dari hasilnya. Nanti kita tinggal ke bagian connect, habis itu kita ke build dulu Android app atau langsung ke connect aja ke AI Companion. Oke teman-teman, tadi kita ada yang kurang satu, yaitu di text to speech nya. Jadi selanjutnya adalah kita tambahin dulu ke call text to speak message. Nah ini, lalu cari kalkulator TL nya bagian bawah,
kita ambil kalkulator TL text. Nah, jadi text to speech ini tuh bakalan ngebaca hasil dari kalkulator TL yang tidak kita masukkan tadi. Jadi kan kita bakalan ngomong, nah nanti akan ditampilkan oleh user TL. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri hasil dari robot kalkulator yang telah kalian buat. Oke, mungkin cukup sekian video vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.